Bertemu kembali dengan saya, Dian Kuswardani, di pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di kelas 11. Materi kita kali ini adalah budidaya kacang panjang. Kita masuk pada pengenalan kacang panjang. Kacang panjang atau nama latinnya Vigna unguiculata masuk dalam kelompok Sesquiopedalis adalah salah satu tanaman sayuran yang populer dalam kuliner Asia Tenggara dan Asia Timur. Buah polongnya dimasak sebagai sayur atau dimakan mentah sebagai lalapan. Tumbuh dengan cara memanjat atau melilit. Bagian yang dijadikan sayur atau lalapan adalah buah atau polong yang masih muda dan serat-seratnya masih lunak. Kacang panjang ini mudah didapati di kawasan panas di Asia. Daunnya disebut dengan lembayung dan dapat pula diolah menjadi sayur. Kacang panjang juga banyak digunakan sebagai bahan masakan dan memiliki kandungan gizi yang baik. Kita masuk pada beberapa varietas unggul kacang panjang. Di sini saya akan membahas tentang salah satu varietas unggul, yaitu Kastara. Kenapa Kastara? Pertama, Kastara itu cocok untuk dataran rendah dan menengah. Selanjutnya, toleran terhadap virus. Panjang buah sekitar 60-80 cm. Umur panen 45-48 hari. Potensi hasil sekitar 36-40 ton per hektar. Selanjutnya adalah syarat tumbuh kacang panjang. Untuk tanah yang baik adalah tanah regosol atau aluvial dengan pH 5,5 sampai 6,5. Untuk iklim yaitu cukup sinar matahari dengan curah hujan sedang. Sedangkan untuk suhunya sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Langkah budidaya kacang panjang. Yang pertama adalah persiapan lahan, bajak atau cangkul tanah hingga gembur lebih dari 5 cm. Kemudian buat bedengan sekitar lebih dari 10 cm dan parit antar bedengan. Kemudian semprotkan pupuk organik cair dan taburkan pupuk organik granul sesuai dosis. Selanjutnya penanaman. Buat lubang tanam sedalam 4 cm dengan diameter 3 cm. Untuk jarak tanam sekitar 30 x 70 cm. Masukkan 2 benih per lubang, tutup tanah lalu siram. Kita lanjutkan dengan perawatan. Yang pertama adalah penyiraman. Jadi penyiraman dilakukan sekitar 2 kali sehari saat musim kemarau, yaitu pagi dan sore. Apabila musim hujan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penyulaman, yaitu mengganti benih yang tidak tumbuh pada umur 7 hari. Selanjutnya penyiangan. Jadi penyiangan dilakukan sekitar 6-9 hari sekali untuk menghilangkan gulma. Kita lanjutkan pendangiran. Pendangiran itu adalah menggemburkan tanah di sekitar tanaman tanpa melukai akar. Kita lanjutkan dengan pasangan ajir. Jadi pasang ajir, bambu atau kayu saat tanaman 25 cm atau 10 hari setelah tanam. Selanjutnya pemangkasan. Pemangkasan adalah potong cabang yang kurang produktif pada umur 3-4 minggu. Terakhir, pemupukan. Semprot pupuk organik cair setiap 5 hari sekali. Kendala dalam budidaya yang pertama adalah hama. Hama itu diantaranya ada lalat kacang, kutu putih, ulat gerayak, kutu daun, dan tungau. Selanjutnya penyakit. Penyakitnya diantaranya ada bercak daun, busuk daun, buah, akar, batang, dan layu fusarium. Untuk cuaca, kacang panjang tidak tahan dengan curah hujan yang terlalu tinggi. Hal ini dapat menyebabkan busuk dan penurunan produksi. Untuk pengendaliannya, gunakan pestisida secara alami. Utamakan pestisida nabati. Lakukan pengendalian terpadu. Berikut ini adalah contoh-contoh hama, ada lalat kacang, kutu putih, tungau, ulat gerayak, dan kutu daun. Penyakit pada kacang panjang. Kenapa daun kacang panjang terdapat bercak coklat kemerahan? Bercak coklat pada daun kacang panjang atau Vigna unguiculata adalah masalah umum yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jamur, bakteri, dan virus. Gejalanya meliputi bercak berwarna kuning hingga coklat pada daun, yang dapat menyebar dan menyebabkan daun menguning dan rontok. Pengendaliannya meliputi penggunaan fungisida, sanitasi lingkungan, dan kontrol drainase. Penyakit busuk daun, buah, dan batang pada kacang panjang disebabkan oleh penyakit anthracnosa dari jamur Coleoptrichum sp. dan busuk batang dari jamur Phytophthora sp. Gejalanya termasuk bercak kecil pada daun, busuk batang, dan kerontokan daun.
Untuk mengendalikan penyakit ini, disarankan untuk melakukan rotasi tanaman, memastikan sirkulasi udara yang baik, menggunakan fungisida, membersihkan sisa tanaman terinfeksi, dan menggunakan varietas tahan penyakit untuk mengurangi dampak. Penyakit layu fusarium pada kacang panjang disebabkan oleh jamur Fusarium oxyporum FSP trachea. Ia mengakibatkan gejala layu, daun menguning, dan pangkal batang membusuk. Pengendalian penyakitnya dapat dilakukan melalui secara teknis, yaitu rotasi tanaman untuk mencegah akumulasi patogen. Kemudian secara mekanis membersihkan dan musnahkan sisa tanaman terinfeksi. Secara organik, menggunakan pupuk organik dan kompos untuk memperbaiki struktur tanah dan ketahanan tanaman. Secara kimiawi, menggunakan fungisida yang tepat dengan dosis yang dianjurkan. Menjaga kebersihan lahan dan memilih varietas tahan penyakit juga penting untuk pengendalian layu fusarium, guna memastikan hasil panen yang optimal dan berkelanjutan. Panen kacang panjang. Umur panen kacang panjang sekitar 45-48 hari setelah tanam. Ciri kacang panjang yang siap dipanen yaitu polong terisi penuh, warna hijau merata, biji menonjol, kulit agak gelap. Cara panennya, putar atau potong pangkal polong dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman. Panen secara bertahap setiap 2-3 hari sekali. Kacang panjang dapat dipanen berkali-kali, hingga 10-15 kali dalam satu musim tanam jika dipelihara dengan baik. Pemanenan dapat dilakukan setiap pagi dan sore hari. Pemasaran kacang panjang dapat dilakukan di pasar tradisional, supermarket, atau langsung ke konsumen. Karena daya simpan yang terbatas mengharuskan pemasaran yang cepat dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat memperluas jangkauan konsumen. Kerjasama dengan jasa pengiriman akan mempercepat distribusi dan menjaga kesegaran produk. Kemasan yang menarik dan ramah lingkungan juga dapat meningkatkan daya tarik. Dengan strategi ini, diharapkan pemasaran kacang panjang lebih optimal dan sangat menguntungkan untuk semua pihak. Berikut ini ada hitung-hitungan kira-kira berapa sih penghasilan yang akan didapatkan seorang petani ketika beliau mengusahakan kacang panjang. Di sini komponennya ada benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan panennya dapat berapa kilo. Untuk benih itu misalnya di sini menggunakan benih sekitar 5 kilo dengan harga satuan 50.000. Selanjutnya karena 50.000 jadi total yang diperlukan untuk pembelian benih adalah 250.000. Selanjutnya pupuk. Pupuk itu bisa per kilo ataupun per liter. Nah, di sini kita ambil 100. Sedangkan harganya per liter atau per kilonya itu 3.000. Jadi 100 dikalikan 3.000 ya sekitar 300.000. Selanjutnya pestisida. Pestisida itu per liter. Jadi sekitar menggunakan 2 liter. Harganya adalah 50.000. Jadi diperlukan biaya untuk pestisida sekitar 100.000. Selanjutnya tenaga kerja, karena di sini lahan yang dibuka luas, jadi memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Jadi di sini diperkirakan tenaga kerja yang bekerja adalah sekitar 20 orang dengan upah hariannya 80.000. Jadi karena 20 jadi dikalikan jadi 1.600.000. Untuk panennya, panen di sini menghasilkan sekitar 1.500 kilo. Jadi harga satuannya per kilo itu sekitar 10.000 lah ya. Jadi totalnya sekitar 15 juta. Total biayanya sekitar 2.250.000. Jadi pendapatannya itu 15 juta dikurang 2.250.000. Jadi sekitar pendapatannya sekitar 12.750.000. Kita masuk pada kesimpulan. Budidaya kacang panjang mudah dilakukan, namun perlu perhatian dalam pemilihan varietas, teknik budidaya, pengendalian hama penyakit, dan pemasaran. Potensi keuntungan cukup tinggi jika dikelola dengan baik. Hal ini dapat anak-anak ibu perhatikan dari tayangan sebelumnya. Demikianlah pembahasan kita tentang budidaya kacang panjang. Ibu ingatkan kembali jangan lupa untuk mengerjakan soal di video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.